Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Febrianti Luja. Di sini saya akan membahas tentang kecerdasan buatan. Langsung saja di pembahasan. Kecerdasan buatan. Pengertian kecerdasan buatan atau disebut dengan artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah satu cabang ilmu pengetahuan berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari kecerdasan atau intelijensial manusia dan menerapkannya sebagai algoritma yang dikenal oleh komputer. Dengan satu pendekatan yang kurang lebih fleksibel dan efisien, kecerdasan buatan dapat diambil tergantung dari keperluan yang mempengaruhi bagaimana wujud dan perilaku kecerdasan buatan. Artificial intelligence biasanya dihubungkan dengan ilmu komputer, akan tetapi juga terkait erat dengan bidang lain seperti matematika, psikologi, pengamatan, biologi, filosofi, dan lainnya. Kemampuan untuk mengkombinasikan pengetahuan dari semua bidang ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan atau upaya menciptakan suatu kecerdasan buatan. Ada pengertian lain dari kecerdasan buatan, yaitu adalah bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Pada awal diciptakannya, komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun, sering dengan perkembangan zaman, maka peran komputer semakin mendominasikan kehidupan manusia. Komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai alat hitung. Lebih dari itu, komputer diharapkan untuk dapat memperdayakan untuk mengerjakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Next, sejarah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu komputer yang sangat penting di era kini dan masa akan datang untuk mewujudkan sistem komputer yang cerdas. Bidang ini telah berkembang sangat pesat di 20 tahun terakhir, sering dengan kebutuhan perangkat cerdas pada industri dan rumah tangga. Kata intelligence berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligo, yang berarti saya paham. Berarti dasar dari intelligence ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Sebenarnya, area kecerdasan buatan atau disebut artificial intelligence atau disingkat dengan AL bermula dari kemunculan komputer sekitar tahun 1940-an. Meskipun sejarah perkembangannya dapat dilacak secara sejak zaman Mesir kuno, pada masa ini diperhatikannya difokus pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. Pada tahun 1980-an, jaringan saraf ini adalah kemampuan jaringan utama dari jaringan sistem. Jadi, jaringan saraf digunakan secara meluas dengan algoritma perambatan balik. Pertama kali diterapkan oleh Paul John Werbos pada tahun 1974. Tahun 1990-an ditandai perolehan besar dalam berbagai bidang artificial intelligence dan demonstrasi berbagai macam aplikasi.
Saat ini, hampir semua perangkat komputer dan perangkat elektronika canggih menerapkan kecerdasan buatan untuk membuat sistem lebih handal. Di masa yang akan datang, diperkirakan semua perangkat elektronika dan komputer menjadi jauh lebih cerdas karena telah ditanamkan berbagai metode kecerdasan buatan. Next, perbandingan kecerdasan alami dan kecerdasan buatan. Jika dibandingkan dengan kecerdasan alami, kecerdasan buatan memiliki beberapa keuntungan secara komersial, antara lain: 1. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan. Ketiga, kecerdasan buatan lebih murah. Keempat, kecerdasan buatan lebih konsisten. Kelima, kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Dan keenam, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik. Sedangkan keuntungan dari kecerdasan alami adalah: 1. Kreatif. Kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan ini sangat melekat pada jiwa manusia. Pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Kedua, kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Next, konsep kecerdasan buatan. Ada 5 konsep, yaitu Turing test, metode pengujian kecerdasan buatan. Proses uji ini melibatkan seorang penanya atau manusia dan 2 objek ditanya. Kedua, pemrosesan simbolik. Sifat penting dari artificial intelligence adalah bahwa artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, heuristik, suatu strategi untuk melakukan proses pencairan ruang problem secara efektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Dan keempat, inferensi atau penarikan kesimpulan. Artificial intelligence mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan. Kelima, pencocokan pola, berusaha untuk menjalankan objek, kejadian atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Next, perbandingan artificial intelligence dan proses komputer konvensional. Program komputer konvensional prosesnya berbasis algoritma, yakni formula matematis atau prosedur sekuensial yang mengarah kepada suatu solusi. Algoritma tersebut dikonversi ke program komputer yang memberitahu komputer secara pasti instruksi apa yang harus dikerjakan. Algoritma yang dapat dipakai kemudian menggunakan data seperti angka, huruf, atau kata yang menyelesaikan masalah. Perangkat lunak artificial intelligence berbasis representasi serta memanipulasi simbol. Di sini, simbol tersebut berupa huruf, kata, atau angka yang merepresentasikan objek, proses, dan hubungan keduanya. Sebuah objek bisa jadi seorang manusia, benda, pikiran, konsep, kejadian, atau pertanyaan suatu fakta. Menggunakan simbol, kita dapat menciptakan basis pengetahuan yang bersifat fakta, konsep, dan hubungan di antara keduanya. Kemudian, beberapa proses dapat digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut untuk menghasilkan nasihat atau rekomendasi untuk penyelesaian suatu masalah. Next, bidang aplikasi kecerdasan buatan. Penerapan kecerdasan buatan meliputi berbagai bidang seperti ditunjukkan pada bagian akar pohon artificial intelligence dan antara lain.
bahasa linguistik atau psikologi, filsafat, teknik elektro, ilmu komputer, dan ilmu manajemen. Sedangkan sistem cerdas yang banyak dikembangkan saat ini adalah sistem pakar pemahaman ucapan atau suara. Sistem pakar yaitu program konsultasi yang mencoba menirukan proses penalaran seorang pakar atau ahli dalam memecahkan masalah yang rumit. Sistem pakar merupakan aplikasi artificial yang paling banyak. Proses bahasa alami atau natural language processing yang memberi kemampuan pengguna komputer untuk berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa mereka sendiri. Pemahaman ucapan atau suara adalah teknik agar komputer dapat mengenali dan memahami bahasa ucapan. Proses ini mengizinkan seorang berkomunikasi dengan komputer dengan cara berbicara kepadanya. Istilah pengenalan suara mengandung arti bahwa tujuan utama adalah mengenali kata yang diucapkan tanpa harus tahu artinya di mana, bagaimana untuk merupakan tugas pemahaman suara. Secara umum prosesnya adalah usaha untuk menerjemahkan apa yang diucapkan seorang manusia menjadi kata-kata atau kalimat yang dimengerti oleh komputer. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.